Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dedi Prasetyo. Dan di channel saya ini, saya masih akan terus memotivasi. Saya juga masih akan terus memberikan edukasi kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety psikosomatis atau anxiety disorder ya teman-teman. Nah jadi selain saya itu ingin memberikan semangat kepada teman-teman semua ya, saya juga ingin mencoba juga untuk selalu memberikan ketenangan, untuk selalu memberikan kenyamanan di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya ya dari berbagai macam sensasi yang muncul dari karena dampak dari gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih ya teman-teman. Nah jadi pada video saya kali ini yang mau saya bahas adalah apakah asam lambung, GERD, anxiety disorder itu apakah bisa membaik, apakah bisa pulih, apakah bisa kembali normal lagi. Nah, jadi saya akan menjelaskannya pada video saya kali ini ya teman-teman ya, dan bagaimana cara membaiknya dalam cara saya itu sampai membaik ya. Jadi saya juga dulu sama seperti teman-teman semua yang saat ini sedang menyaksikan video ini ya teman-teman ya. Saya itu terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD juga, terus kemudian anxiety atau kecemasan berlebih juga ya teman-teman. Nah jadi saya sudah membaik dan ingin membagikan pengalaman saya, bagaimana saya sembuh ya teman-teman, bagaimana saya itu menjalani berjuang ya, berjuang untuk menghadapi dari berbagai macam sensasi yang saya rasakan ya. Kurang lebih 4 tahun ya teman-teman ya saya berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety disorder, dan saya sudah membaik dan ingin membagikan pengalamannya kepada teman-teman semua. Nah, jadi tugas teman-teman di sini adalah menyimak saja dengan tenang, simak dengan nyaman ya. Mudah-mudahan dengan saya membuat video-video seperti ini, teman-teman akan menjadi lebih tenang ya. Teman-teman akan menjadi lebih tidak perlu takut lagi, bisa ya paling enggaknya bisa mengobati rasa ketakutan teman-teman ya, paling enggaknya juga bisa buat menemani saat teman-teman itu sekarang sedang kebingungan, merasakan banyaknya sensasi dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, buat teman-teman juga nih mungkin yang baru menemukan channel saya ini atau mungkin baru menemukan video saya ini, teman-teman yang mungkin baru menemukan ya, teman-teman bisa langsung bantu subscribe-nya ya. Karena apa teman-teman ya, ketika teman-teman itu sudah subscribe ke channel-channel yang motivasi, edukasi tentang gangguan asam lambung seperti ini ya, maka video-video seperti ini nantinya akan cepat berkembang ya, akan cepat menyebar. Terutama untuk teman-teman kita yang mungkin ya di luaran sana itu banyak sekali ya teman-teman ya, banyak sekali yang terkena sama seperti kita ya, terkena gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety disorder, itu selalu bingung ya, tidak tahu bagaimana cara jalan keluarnya. Makanya ketika mereka itu menemukan video-video seperti ini, ketika mereka itu sudah mulai putus asa, mungkin mereka sudah mulai lelah dengan gangguan ini, ketika mereka menemukan channel-channel seperti ini ya, maka mereka itu akan kembali semangat lagi, mereka itu akan kembali bangkit lagi ya, akan kembali bangkit lagi untuk sembuh ya dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Nah jadi teman-teman, saya itu terkena gangguan asam lambung itu pada tahun 2019 ya, tepatnya itu dulu di bulan 9, saya itu terkena gangguan asam lambung, dan gangguan asam lambung saya itu sudah disertai dengan GERD, sudah disertai dengan anxiety disorder juga. Jadi sensasi yang saya rasakan itu sangat banyak sekali ya, mungkin teman-teman di sini sering merasakan banyak sekali sensasi yang dirasakan. Banyak juga yang bilang katanya 1001 macam sensasi yang hadir dalam tubuh. Itu memang benar-benar nyata ya teman-teman ya, karena banyak sekali
yang hadir di dalam tubuh saya ini ya teman-teman ya, sensasi-sensasi yang muncul silih berganti setiap harinya selama 4 tahun, hari demi hari, jam demi jam, eee, menit, detik, itu selalu merasakan yang namanya rasa tidak nyaman di dalam tubuh. Untuk hal-hal, rasa tidak nyaman yang kecil-kecil itu tidak terlalu dihiraukan, tapi untuk yang besar-besar itu sangat banyak sekali juga sensasi yang muncul. Nah, jadi, buat teman-teman di sini yang saat ini, sedang terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan kecemasan berlebih, anxiety ya, kalian tuh jangan terlalu, khawatir ya teman-teman ya. Jangan kalian takut bahwa, kalian ini semua akan menyebabkan kematian, tidak ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang, seperti ini, karena saya mengalaminya sendiri ya. Sama, saya juga dulu sama seperti kalian ya teman-teman ya. Saya juga setiap harinya ketika sensasi hadir ya, merasa seperti, umur sudah tidak panjang lagi, merasa seperti badan saya ini sudah hancur lebur, bagian organ dalamnya, dalam pikirannya juga apakah akan gila, apakah nanti saya akan terkena penyakit ini, penyakit itu, gangguan ini, gangguan itu, dan lain sebagainya. Sama, saya juga dulu seperti itu ya teman-teman. Tapi harus kalian ingat-ingat bahwa yang kalian rasakan itu, yang kalian rasakan saat ini, seperti itu rasanya, yang nggak nyamannya seperti itu nanti bakalan bisa membaik, dan bakalan bisa sembuh total, dan bakalan bisa seperti biasa lagi ya. Untuk kalian yang memang mungkin karena terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety disorder, kalian jadi kehilangan pekerjaan, kalian jadi tidak bisa kemana-mana ya. Nanti kalau kalian sudah membaik, sudah sembuh, nanti kalian bisa kembali bekerja lagi, bekerja keras lagi, bahkan bisa begadang lagi ya teman-teman ya. Tapi, untuk begadang tidak disarankan ya teman-teman ya, karena itu akan memperhambat penyembuhan atau pemulihan dari gangguan asam lambung ini ya teman-teman ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, gangguan yang kalian alami, gangguan yang kalian rasakan dengan sensasi yang muncul setiap hari saat ini, apapun itu yang kalian rasakan dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, kalau kalian tuh sudah pernah periksa ke dokter, lalu kalian tuh sudah didiagnosa sama dokter, kalian hanya terkena gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan kecemasan berlebih, atau dispepsia fungsional, atau dispepsia organik, kalian tuh bakalan bisa membaik, bakalan bisa sembuh total. Yang penting tetap harus, disiplin setiap harinya ya teman-teman ya. Dari pola makannya harus dijaga, dari pola, pikirnya juga harus dijaga, dari pola hidupnya juga harus dijaga ya teman-teman ya. Dan untuk pola makannya ini ya teman-teman ya, dari jenis makanannya, terus kemudian dari jam-jam makannya, lalu kemudian dari, cara makannya, lalu kemudian untuk pola pikirnya, selalu lakukan hal-hal yang selalu membuat kalian tuh senang, apapun itu ya teman-teman ya. Entah kalian itu mau memancing, atau kalian itu ingin, bekerja, beraktivitas, main ke tempat saudara, atau pokoknya yang membuat kalian tuh senang. Apa kalian itu, nonton-nonton video seperti ini, lalu kemudian nonton video-video yang lucu, itu juga bisa. Yang penting pikirkan hal yang sekiranya, "Oh iya, saya ini senangnya apa ini?" Gitu ya. "Saya tuh pengennya apa ini?" Lakukan itu yang kalian senangi itu ya, teman-teman ya, supaya bisa mengalihkan rasa-rasa di tubuh kalian, dan juga untuk membiasakan tubuh kalian itu untuk beraktivitas, untuk bergerak ya, teman-teman ya, supaya kalian itu pemulihannya akan lebih cepat lagi. Nah, jadi, seperti itu dari untuk, pola pikirnya. Terus kemudian untuk pola hidupnya. Nah, untuk pola hidupnya ini sebenarnya sudah mencakup, dari 2 hal tadi ya teman-teman ya, dari pola makan dan pola pikir. Itu menurut saya sih itu sudah menjadi bagian dari pola hidup, karena dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Nah, untuk pola hidup itu sendiri ya teman-teman ya, diingat-ingat bahwa kalian yang saat ini sedang terkena gangguan asam lambung, badannya itu sangat sensitif sekali. Terkena angin sedikit, kalian pasti merasa nggak nyaman, merasa kambuh ya. Terus kemudian telat makan sedikit,
salah makan, terus kemudian lagi emosi, atau sedang dimarahi seseorang, atau sedang memendam rasa marah sama orang, itu kalian akan kambuh ya, kalian akan merasakan sensasi yang tidak nyaman. Makanya pola hidupnya harus benar-benar dijaga, masih sangat sensitif sekali tubuhnya. Cara menjaga pola hidup itu sendiri ya teman-teman ya, biasa itu saya lakukan itu ya teman-teman dalam keseharian, tetap seperti biasa. Ketika walaupun sensasi yang hadir dalam tubuh saya itu banyak sekali, yang kelayangan, keringat dingin, jantung debar-debar, lemes, sempoyongan, terus kemudian blur, seperti nggak nyaman lah tubuhnya ya. Saya disiplinkan aktivitas setiap hari ya teman-temannya. Jadi saya tuh dari mulai jam malam itu ya, malam itu tetap saya itu tidur harus cukup 8 sampai 9 jam satu malam. Entah itu dimulainya dari jam berapapun, tapi saya usahakan saya tidur itu selama 8 jam. Jadi kalau misalnya saya itu jam 9 malam sudah tidur, jadi tinggal hitung aja teman-teman ya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 5 saya bangun. Nah, ketika saya itu tidur jam 11 malam atau jam 1 malam, ya tinggal dihitung saja ya teman-teman ya. Seperti contohnya saya saat ini kan sedang bekerja lembur terus ya teman-teman ya. Saya itu sering tidur di jam 1 malam. Jadi saya itu bangun jam 9 pagi. Nah, jadi dihitung 1 sampai 8, dihitung 8 sampai 9 jam saya itu waktu istirahat. Itu waktu tidur saya untuk menjaga pola hidup saya teman-teman ya. Waktu tidur saya. Lalu kemudian setelah bangun tidur, tetap saya disiplin ya, selalu minum air hangat 1 gelas besar itu ya. Saya minum pelan-pelan sambil santai ya. Ya, sambil lihat-lihat HP ya, teman-teman ya, untuk mengalihkan. Terus kemudian setelah minum air hangat, lanjutkan aktivitas pekerjaan ringan ya, teman-teman ya, entah itu stretching, olahraga ya, jalan-jalan kaki sebentar ya, teman-teman ya. Terus kemudian setelah itu sarapan ya, teman-teman ya. Setelah sarapan terus disiplin seperti itu, sarapan, terus kemudian berangkat kerja ya teman-teman ya. Ketika sudah berangkat kerja, minum air putihnya juga harus cukup, harus disiplin, harus disiapkan botol ya. Kalau saya siapkan botol ya, minimal 2 liter dalam satu hari itu. Jadi saya usahakan pokoknya satu hari itu harus habis 2 liter. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk minumnya. Terus kemudian untuk makannya saya selalu tepat waktu. Ketika jam 12 siang saya makan, ketika sore hari saya makan. Seperti itu terus ya teman-teman ya. Dan saya selalu menerapkan bergerak ya teman-teman ya, selalu bekerja. Memang walaupun ketika bekerja, ketika belum membaik total ya, itu selalu merasakan kelayangan, sempoyongan, ada saja pokoknya dramanya yang dirasakan di tubuh kita ya. Tapi itu jangan jadi hambatan ya teman-teman ya, ketika kalian merasakan kelayangan, sempoyongan, ingat, jangan berpikir kemana-mana. Ingat saja bahwa kalian tuh saat ini sedang terkena gangguan asam lambung, berawal dari pencernaannya. Nah, jadi yang harus kalian lakukan penanganannya adalah perutnya ditangani. Makan, ketika kalian merasakan sensasi tidak nyaman ya di tubuh kalian, ketika sedang beraktivitas atau sedang bekerja, kalian merasakan tidak nyaman, yang harus kalian ingat adalah perut ya teman-teman ya, karena saat ini kalian sedang terkena gangguan di area pencernaan. Jadi yang harus kalian pikirkan adalah yang pertama, minum air hangat atau minum air biasa juga nggak apa-apa. Terus kemudian perutnya diisi ya, makan dengan makan. Terus kemudian nanti kalau sudah makan akan merasa lebih nyaman. Nah, itu terus saya disiplinkan, saya lakukan sampai saya itu membaik dengan selalu menjaga jenis-jenis makanan dan jam makan dan cara makan. Yang saya maksud cara makan itu gini teman-teman. Kalau misalkan kalian menemukan atau dapat makanan yang makanannya itu keras gitu ya. Nah, itu cara makan kalian tuh harus ngunyahnya yang lama gitu ya teman-teman, yang ngunyahnya yang lembut, terus juga jangan terburu-buru makannya ya teman-teman ya. Nah, itu dari cara makan ya. Jadi banyak sih sebenarnya teman-teman ya yang mau saya ceritakan, cuman durasinya ini jangan terlalu panjang ya, nanti kalian akan bosan juga. Nah, jadi gini teman-teman ya,
Kalau misalkan teman-teman itu ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu nanti akan saya jawab ya teman-teman ya. Akan saya buatkan video seperti ini supaya bisa membuat teman-teman semua itu bisa merasakan tenang ya teman-teman ya, bisa merasakan tidak was-was, tidak gelisah lagi. Nah, tujuan saya itu seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mempunyai keluhan apapun ya, yang ingin diceritakan, ingin ditanyakan, atau ingin saya buatkan video seperti apa, teman-teman langsung tulis di kolom komentar saja, nanti akan saya buatkan videonya ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang mungkin sudah subscribe, yang belum subscribe bisa tolong bantu subscribe-nya supaya channel saya ini bisa menyebar lagi, supaya bisa lebih luas lagi ya teman-teman ya. Dan terima kasih teman-teman sudah eh, subscribe. Jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa juga untuk yang paling penting klik tombol loncengnya supaya ketika ada saya buat video yang terbaru, teman-teman itu akan dapat pemberitahuannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, saya akhiri videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.